Usai ibadah Jumat Agung, kantor Yayasan Tesalonika Teluk Naga disegel Satpol PP. Lagi-lagi terjadi, teman-teman. Lagi-lagi terjadi. Udah nih ya, yang terakhir nih ya, harus selesai nih. Kalau nggak selesai pokoknya. Aduh, kalimat itu lagi. Kalimat itu lagi yang kita dengar. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizwan's Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di konten kali ini teman-teman, lagi-lagi telah terjadi penyegelan sebuah rumah doa ya bagi khususnya yang dimiliki oleh jemaat gereja PAUK yang ada di Teluk Naga di Tangerang, teman-teman ya. Saya juga baru dapat informasi ini teman-teman, makanya saya tertarik untuk membahasnya dalam konten kali ini. Ya, karena hal-hal begini itu harus kita suarakan teman-teman ya, karena banyak sekali ketidakadilan terjadi di negara Konoha ini khususnya bagi umat minoritas. Ya, tapi izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur ya. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali teman-teman karena estimasi biaya pengadaan sumur bor di NTT sudah mendekati ya. Sekarang kita sudah di angka 38, sekian ya. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu, mari segera kita tuntaskan ya dana yang masih kurang ini ya sudah mendekati, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti terbeban untuk kita sama-sama bergotong royong, bergandeng tangan agar salah satu jemaat ataupun gereja yang ada di NTT ini segera memiliki persediaan air bersihnya sendiri karena rencananya akan segera dibangun gereja ya, gereja yang baru di lokasi tanah ini teman-teman. Ini ada gambarnya ya di sebelah kiri, kemarin saya survei ke sana. Dan ini kondisi gereja yang lama teman-teman, jadi masih pakai kayu, atapnya juga seng yang sudah banyak bolong-bolong, ya, lantainya juga semen yang sudah pecah-pecah, ya. Jadi secara kondisi gereja sebenarnya sangat memprihatinkan, dan ini sebenarnya juga bukan tanah mereka, melainkan tanah dinsos yang dipakai untuk beribadah. Dan puji Tuhan sudah ada satu tanah, ya, ini yang akan segera dibangun gereja yang baru. Hanya saja kendalanya ada di dana ya, Bapak Ibu Saudara, karena mayoritas jemaat di sini itu pekerjaannya adalah petani, ya, petani di tanah orang lain tapi. Nah, kesulitan salah satu petani pada waktu musim kering itu adalah air ya Bapak Ibu ya. Air itu kadang-kadang di NTT pada musim-musim tertentu itu sangat sulit sekali didapatkan. Ya hanya pada waktu musim hujan saja, tapi pada waktu musim kering, waduh itu sangat sulit sekali teman-teman. Bahkan gereja ini sendiri pun WC-nya, toiletnya masih pikul air atau ambil air dari salah satu sumber air supaya mereka bisa buang air besar, air kecil. Tapi rinduan kita di tanah yang baru ini segera bisa dibangunkan gereja. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa beribadah dengan lebih nyaman dan bahkan itu bisa membentengi masyarakat yang ada di sekitar tempat ini agar mereka imannya semakin kuat, mereka nanti boleh beribadah di sini, boleh ambil air di sini. Itu tujuan kita Bapak Ibu Saudara ya. Mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk hal ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Langsung aja kita masuk dalam konten utama kita. Saya sudah bikin thumbnail di sini. Ya, jadi ini ada semacam apa ya, ormas atau umat muslim atau bagaimana, tapi sepertinya dari pakaian mereka, gamis mereka,
Ya, mereka-mereka juganya itu teman-teman ya. Saya kadang-kadang heran ya, kalau ada penertiban tempat-tempat ibadah, itu kok bukan pemerintah yang turun gitu loh, tapi malah pakaian-pakaian gamis begini yang turun ya. Bahkan aparat pun kicep gitu ya. Aparat kicep kalau menghadapi mereka. Nah ini diiringi teriakan takbir, ibadah Jumat Agung digeruduk dan disegel. Allahu Akbar ya sambil diturunkan plangnya ya teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat videonya dulu ya, teman-teman ya. Saya sebenarnya waktu menonton video ini pertama kali saya sedih teman-teman, melihat teman-teman kita masih banyak yang kesulitan beribadah, sedih sekali rasanya. Perkara ibadah di negara sendiri susah sekali teman-teman. Padahal ini bukan maksiat, bukan buat mabuk-mabukan, bukan hal yang negatif, ibadah. Tapi sulit sekali kita dapatkan keadilan di negara kita ini. Ya itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita, khususnya jemaat di Tangerang, di Teluk Naga, gereja POUK ya, itu gereja Okomene teman-teman. Dari suara.com, ini saya lansir videonya yang diupload di TikTok. Disebut tak berizin, warga kompak segel rumah doa jemaat di Tangerang usai ibadah Jumat Agung. Dan mirisnya teman-teman, mereka ini seperti sengaja melakukan penyegelan ini di tengah momen-momen sakral di mana eh, umat Kristen sedang menikmati ibadah memperingati Jumat Agung. Konyol gak ini teman-teman? Ya, di tengah momen ini mereka menggeruduk dan menyegelnya. Aduh, gimana ini? Ini ya, yang terakhir nih ya, harus selesai ini. Udah nih ya, yang terakhir nih ya, harus selesai ini. Kalau nggak selesai, pokoknya ya, oke. Aduh, ini gimana ini? Ya, bapak-bapak berpeci hitam ngancam aparat gitu loh. Dia bilang terakhir nih ya, harus selesai nih katanya. Saya belum pernah melihat hal begini ya, kalau ini terjadi di kubu apa namanya, mayoritas ya. Saya kasih contoh ya, waktu kemarin ada kejadian penyegelan gereja di Kupang di NTT ya. Itu yang gerak adalah mulai dari LBH, ya orang-orang hukum lah dan juga masyarakat setempat. Dan nggak ada aparat ataupun, apa ya, aparat ataupun Satpol PP lah yang berani menyegel. Malah inisiatif masyarakat sendiri yang menyegel. Tapi giliran ada terjadi di umat minoritas ya, yang kita lihat adalah sampai diancam, aparat pun sampai diancam seperti ini. Ya sampai dibilang ini terakhir ya katanya. Dan aparatnya pun ya oke-oke aja begitu. Ya mungkin karena seiman ya kali ya. Dan ini sebenarnya nggak apple to apple ya kalau kita bandingkan dengan kasus yang pernah terjadi di Masjid Kupang. Karena Kupang itu memang udah kebohongan yang terlalu diulang-ulang yang membuat masyarakat itu jengkel di situ ya. Mereka bilang tidak lanjutkan pembangunan, tapi pembangunan dibuat terus teman-teman. Sampai tiang berdiri, mau bikin 2 lantai. Nah itu kurang ajar sih sebenarnya ya. Itu bukan hanya soal tidak menghargai masyarakat setempat, tapi mereka mengambil tindakan sendiri untuk membangun masjid padahal izinnya belum ada. Nah ini perkara hanya mereka ibadah memperingati Jumat Agung terjadi seperti ini teman-teman. Siap, sama-sama. Udah, tanda tangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Perihal ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sudah 3 tahun kejadian ini berulang-ulang teman-teman. Jadi memang polemik ini sudah terjadi berulang-ulang selama 3 tahun. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak berpeci hitam ini, kami dipancing amarah.
Kok bisa perkara ada sebuah rumah doa, lalu dilakukan untuk ibadah, mereka terpancing ke amarahnya. Apakah ibadah umat Kristen itu membuat mereka, eee, menjadi amarah gitu ya? Saya nggak nangkep gitu ya. Harusnya kan kalau orang terpancing amarah gara-gara melihat sesuatu yang maksiat, ada orang pakai mabuk-mabukan sebuah gedung, oke, marah kita teman-teman, itu normal, karena pasti tujuannya negatif. Ada orang pakai buat mesum suatu gedung, marah, itu wajar. Tapi ada gedung dipakai buat ibadah, lalu ada umat yang marah. Ini logikanya gimana ya? Saya nggak paham. Kok bisa ada orang terpancing amarahnya gara-gara ada sebuah gedung, rumah doa, dibikin jadi tempat ibadah. Bukannya malah difasilitasi, bukannya malah dibantu, tapi malah marah. Ini tidak digunakan dan selalu berkali-kali kami dibohongi, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena Kami dibohongi dan aparat dikangkangi. Wah, ini bahasa-bahasa provokatif nih. Tapi nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum. Ini murni adalah sebagai bentuk keadilan. Oleh sebab itu, janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan dan kami mohon tetap menjaga kerukunan di antara kita semua. Aduh, ini orang nih kayaknya nggak ada cermin di rumahnya atau bagaimana. Jadi dia bilang perkara jemaat PAUK ini melakukan ibadah di sebuah rumah doa, mereka bilang ini murni penegakan hukum katanya, untuk keadilan. Ya jadi mari kita menjaga kerukunan umat beragama di Menjaga wilayah kerukunan, kita ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya keadilan seperti apa yang kalian maksud gitu loh. Keadilan macam apa yang kalian mau gitu. Karena faktanya setiap kali umat minoritas mau membangun tempat ibadah itu kalian selalu persulit. Selalu persulit. Ya bukan mereka nggak ada usaha untuk mengurus administrasi, bukan. Masalahnya kaliannya aja yang mempersulit dan kalian takut ada gereja berdiri di situ. Coba kita bandingkan dengan masjid ya. Masjid itu hampir di tiap daerah perizinannya itu gampang. Gampang sekali. Bahkan nggak sampai harus ada polemik sampai dibubarin, sampai ya dilakukan tindakan-tindakan intoleran, nggak ada. Kalau kita bicara tentang yang terjadi di Kupang kemarin itu beda. Karena memang dari awal mereka sudah bohong bahwa mereka tidak membangun tapi nyatanya mereka membangun. Nah keadilan macam apa? Ya, kalian itu nggak usah lah bicara tentang keadilan. Kalau pada faktanya kalian sendiri standar ganda gitu loh. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu, kasus ini sudah terjadi berlarut-larut dari tahun ke tahun ya. Bahkan di tahun 2025 ini sempat menjadi perhatian dari salah satu channelnya Ade Armando ya, ini Pergerakan Indonesia, miris laporan persekusi jemaat Kristen di Polres Tangerang mandek setahun. Dan perlu kalian tahu, ini sebenarnya adalah gereja yang sama yang pernah digeruduk di tahun-tahun sebelumnya. Ya bahkan ini ada salah satu video, Gereja PAUK Jemaat Tesalonika Teluk-Naga Provinsi Banten, izin rumah doa dari Kemenak tapi digeruduk dan disuruh berdoa di kebun. Jadi sebelumnya mereka udah bikin ini rumah doa, ya Kemenak juga sudah mengizinkan, tapi tetap digeruduk dan disuruh berdoa di kebun. Jadi sebenarnya ini sudah lama mereka melakukan penolakan-penolakan seperti ini, bahkan sempat terjadi persekusi. Ini kita dengar dulu. Baru di sini kami kesinggung apapun bentuknya kegiatan apapun yang sifatnya keagamaan Bapak, walaupun itu pelatihan jangan di sini, di tempat lain bisa mengadakan mas Bapak. Ini tempat bakal diadakan kegiatan bentuk ibadah Bapak enggak? Itu aja Pak. Rumah doa Pak ini Pak. Tempat kita berdoa di sini. Apa? Tempat kita berdoa. Tempat berdoa. Ya, Berdoa ya. tolong bantu kita lah. Hah? Bantu apa berdoa? Berdoa mah silahkan Pak.
dimanapun jadi berdoa mah Pak. Hah? Dilarang berdoa. Cuma kalau di tempat ini nanti dari berdoa itu bakal timbul yang lain-lainnya. Berdoa mah Bapak di kebun, kami berdoa di jalan jadi. Nih, lihat nih bahasanya teman-teman. Ini kurang ajar, ini biadab nih ya. Ini manusia-manusia biadab saya bilang ya. Bahasanya sangat provokator. Jadi ketika dia bilang, jemaat bilang bahwa ini adalah rumah doa untuk berdoa. Bapak ini bilang berdoa bisa di mana aja Pak katanya. Ya kalau memang berdoa itu bisa di mana aja ya kenapa nggak kalian izinkan mereka berdoa di situ? Bahkan sampai dia menyarankan kalau mau berdoa di kebun sana. Coba bayangkan teman-teman. Ya, ini manusia biadab ini. Ya jujur saya emosi melihat manusia-manusia seperti ini teman-teman. Dia bilang berdoa di kebun. Coba bayangkan kalau seandainya mereka yang bicara seperti itu lalu kita tanggapin seperti itu. Gak bisa kebayang teman-teman ya. Pasti mereka udah playing victim dan lain sebagainya. Perkara hanya berdoa sampai dilarang-larang seperti itu, bahkan disuruh berdoa di kebun teman-teman. Kamu kan ngerti aturan gak sih? Di situ kan udah ada di MKUB segala macam, ada aturannya, perizinannya. Jadi Itunya yang kita masalah Iya, jadi ini bukan ada istilah gereja, nggak gitu Pak. Bukan istilah gereja ini bukan gereja. Justru itu yang lebih parah. Nggak ada itu Pak, ada aturannya Pak, ada aturannya itu. Di situ ada aturan, Bapak menolak hak kami. Kami nggak setuju mengadakan kegiatan apapun di sini. Loh. Ya, kalian dengar sendirilah bahasa-bahasa mereka itu ya teman-teman ya. Mereka mau geruduk, mereka persekusi, bahkan dibilang monyet, monyet. Pakaian gamis teman-teman, pakaian gamis, pakai daster, daster putih, pakai peci. Kelakuannya astagfirullahaladzim. Kok gitu ya teman-teman ya. Ya walaupun sebenarnya kita udah nggak heran lah. Ya, aduh Konoha masih aja ribut beginian. Ya memang kita tetap harus ribut soal beginian. Kenapa? Karena memang pemerintah kita pun tidak punya sistem yang jelas tentang hal ini. Padahal undang-undang sendiri sudah menjamin kebebasan untuk beribadah. Sudah ada undang-undangnya. Bahkan kemarin itu sudah ada RUU juga, ada segala macam. Tapi kita mau harap apa kalau pemerintahnya juga nggak punya sistem yang jelas, nggak punya tindakan yang tegas soal masalah ini. Makanya nanti kalau terjadi perang nih, perang dunia ketiga, udahlah selamatkan diri masing-masing. Nggak bisa kita mengharapkan pemerintah. Ya, bagaimana mau perang? Orang ngurus soal ibadah doang, ribut kita teman-teman. Kacau negara ini, ya udah kacau teman-teman. Mending kita selamatin diri masing-masing lah kalau nanti terjadi perang nih di Konoha ya. Oh ya, tapi amit-amit ya. Kita bukan mau mengarah ke situ, tapi tujuannya gini. Lalu untuk apa kemarin guna daripada undang-undang, guna daripada konstitusi, guna daripada RUU kemarin yang katanya ibadah itu nggak boleh lagi dipersekusi, bisa ditangkap kalau dipersekusi, ya. Dimana kalau masalah hanya ibadah di rumah atau di gedung itu juga tidak masalah, walaupun statusnya belum gereja dan masih dalam pengurusan. Untuk apa semua itu? Apa kerja pemerintah ini apa sih sebenarnya? Apalagi kerja-kerja Kemenak ini, Kementerian Agama. Waduh, mau harap Kementerian Agama juga kita nggak bisa teman-teman. Ya, orang Kementerian Agama aja dari tahun ke tahun selalu aja ada yang korup, ya. Korupsi, yang dikorupsi dana haji, ya, dana lain-lain semua. Jadi udah nggak ada harapan lagi sebenarnya. Kita mau berharap sama siapa juga ya, cuma sama Tuhan aja lah kita berharap. Ya, karena faktanya memang negara kita ini udah kacau secara sistem, secara administratif, nggak jelas teman-teman. Makanya kita selalu diributkan dengan hal-hal begini. Jadi ini sebenarnya kritik ya buat pemerintah ya. Tolonglah kalian serius lah ya di dalam memanage tentang sistem atau aturan di negara ini supaya kita ini hidupnya tertib, damai gitu. Ya, ini masalah ibadah loh sampai ada persekusi-persekusi seperti ini. Kan kacau.
Masalahnya ini bukan soal keadilan, bukan soal dibilang tadi keadilan dan lain sebagainya, supaya diurus izin-izinnya. Ini jemaat POK ini, Tesalonika ini sudah dari dulu mau ngurus izin sampai mereka pindah-pindah gedung, tapi nggak ada titik terang. Ya mau bagaimana kalau masing-masing masyarakat setempatnya yang mayoritas Islam, entah itu camatnya, bupatinya yang Islam, nggak meluluskan ketika administrasinya diurus. Padahal kalau kita lihat tadi ya, beberapa persyaratan contohnya. Tadi kita lihat ibadahnya itu teman-teman, jemaatnya banyak ini. Ini kita lihat nih jemaatnya sudah lumayan banyak loh ini. Sebenarnya kalau untuk memenuhi persyaratan ini bisa. Ini kita lihat ini yang ibadah rame. Rame teman-teman. Rame. Ya. Dan mereka juga sudah ya LBH ini dari LBH Jakarta nih. Ya. Udah ada beberapa aturan-aturan yang mereka sudah penuhi. Cuma ya bagaimana, ini contohnya nih. Ini ada poin ketiga nih. Mereka kritik tentang camat Teluk Naga yang tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak melakukan tindakan aktif untuk menemukan penyelesaian pendirian rumah ibadah bagi jemaat rumah doa POK Tesalonika. Pemerintah daerah harusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika Kecamatan Kota Tangerang berdalih bahwa persyaratan pendirian memang belum terpenuhi. Nah ini, faktanya pengurus POK Tesalonika sudah melakukan upaya pemenuhan persyaratan persetujuan bangunan gedung. Sejak kapan? Sejak 2023. Akan tetapi proses perizinan tersebut hingga hari ini masih belum memiliki progres yang signifikan dan bahkan terkesan lamban. Sehingga hal ini membuat para jemaat POK Tesalonika merasakan keresahan karena tidak memiliki kepastian tempat untuk beribadah. Semua persyaratan untuk perizinan sudah diserahkan untuk diproses, tapi lambat teman-teman. Lambat dari 2023. Ya gimana nggak lambat? Kalau memang dalam otak kalian, memang kalian nggak mau ada gereja berdiri di situ. Jadi nggak usah lah berdahli mau bilang ini urusan administrasi, urusan hukum di negara, urusan regulasi dan lain sebagainya. Itu semua omong kosong. Kalau pada faktanya dalam hati dan pikiran kalian memang sudah menentang untuk ada gereja di situ. Ya, kan terganggu, udah itu aja. Gak usah banyak alasan lah. Ya, udah diurus, tapi masih ngomongin soal diurus dulu perizinannya, Pak. Lu udah dari 23 nih. Udah 2023. Ya, jadi udah banyak sekali sebenarnya eh, hal-hal yang aneh lah, ya. Jadi ya mau bagaimana, teman-teman? Inilah situasi di negara kita, ya. Maka minoritas akan tetap selalu kesulitan di dalam membangun rumah ibadah kalau mereka berada di daerah-daerah yang mayoritas muslim, di mana mayoritas muslimnya adalah orang-orang yang intoleran, yang memang sebenarnya mereka nggak ingin ada gereja di situ. Tapi mereka selalu mencari-cari alasan, wah ini harus ada persyaratan begini, harus ada persyaratan begini. Giliran persyaratannya diurus, dipersulit. Ya gimana mau berdiri begitu, makanya kalian tolak-tolak terus. Padahal ini jemaat sudah pindah-pindah lokasi loh. Sampai mereka masuk di lokasi yang dianjurkan pemerintah, cuma masalahnya di situ sulit mereka katanya buang air kecil, buang air besar karena tempat untuk toiletnya itu jauh. Dan masih banyak kendala-kendala lainnya, tapi mereka patuh, kooperatif. Ya, tapi giliran supaya mereka punya gedung ibadah sendiri, gedung yang pakai uang mereka sendiri, yang ingin dijadikan gereja agar mereka bisa ibadah dengan tenang, dengan baik, dengan nyaman, ditolak teman-teman. Diurus perizinannya pun dipersulit. Kalian mau ngomongin keadilan, kalian tuh omong gosong. Ya, jadi intinya teman-teman, semoga lah negara kita ini, ya khususnya bagi para pemerintah, berilah perhatian sedikit terkait dengan sistem ibadah di negara kita ini supaya semua masing-masing agama bisa beribadah dengan tenang dan baik gitu loh. Ya kalau memang karena masalah urus perizinan atau administrasi, ya dibantu gitu. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, jangan diperlambat, jangan ditolak gitu. Ya, kan malu negara kita ini dengan negara-negara luar yang sudah berpikir maju, sudah nggak ngurusin lagi soal ribut ibadah, ribut doa, ya malu kita.
Tapi kita malah di negara sendiri saling ribut. Boleh doa di sini atau enggak, boleh doa di sana atau enggak, kacau. Padahal dari konstitusi sendiri, dari undang-undang sendiri sudah menjamin kebebasan untuk beribadah. Tapi faktanya dalam pelaksanaan di lapangan masih kacau, teman-teman. Ya, itu yang terjadi di negara kita. Tapi mau bagaimanapun ya, kita nggak bisa berharap banyak dalam hal ini. Sesuatunya ya kita cuma bisa berharap kepada Tuhan lah, ya, teman-teman ya. Sambil tetap kita suarakan hal-hal yang begini, ya. Kita jangan diam, ya. Tetap kita suarakan kebenaran, tetap kita suarakan keadilan, teman-teman. Supaya apa? Supaya agama apapun di negara ini mempunyai kebebasan yang sama untuk beribadah dengan nyaman dan tenang. Dan itu menjadi hak semua umat beragama. Ya, mungkin itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini. Silakan berikan tanggapan kalian jikalau kalian punya pendapat tentang masalah ini. Atau mungkin ada jemaat daripada gereja POUK yang mau memberikan tanggapan, silakan. Boleh hubungin saya di nomor kontak yang nanti saya sematkan ya. Supaya kita bisa sama-sama mengulas masalah ini lebih dalam dan spesifik. Tapi jikalaupun tidak ada, ya ini tanggapan yang mau saya berikan buat kita semua. Mari kita tetap suarakan agar negara ini memiliki keadilan yang sama di dalam beribadah, tanpa persekusi, tanpa geruduk, ya, dan tanpa keributan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.